Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafir itu tidak henti-hentinya memerangi kalian umat Islam sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Penggalan dari surah Al-Baqarah ayat 217 ini memberikan dua perbedaan antara peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan peperangan yang dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama, peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu bermotifkan agama. Mereka ingin menjadikan perang sebagai alat untuk memaksakan agama mereka kepada umat Islam. Sedangkan peperangan yang dilakukan oleh umat Islam bermotifkan sebagaimana sudah saya jelaskan di vlog sebelumnya adalah untuk membela diri dari serangan musuh, bukan motif agama. Sebab telah Allah jelaskan di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Oleh karena itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 217, Allah menyindir orang-orang kafir dengan mengatakan, imistata'u. Kata in menurut para mufassir bermakna jika dalam artian yang mustahil. Allah katakan jika mereka sanggup. Padahal jelas-jelas mereka tidak akan sanggup. Karena bagaimana bisa keimanan terhadap suatu agama yang letaknya di hati itu akan dipaksakan meskipun dengan peperangan. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Kemudian yang kedua, peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu bersifat tidak henti-hentinya sampai nafsu angkara mereka terpenuhi. Sedangkan peperangan yang dilakukan oleh umat Islam, ia memiliki etika, di mana salah satunya adalah ada waktu-waktu tertentu yang diharamkan oleh Allah untuk kita melakukan peperangan. Di antara waktu-waktu tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Di 4 bulan ini dilarang umat Islam untuk melakukan peperangan. Mengapa? Dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi, karena diharapkan kedua belah pihak memiliki waktu untuk tenang dalam kedamaian, berpikir, mengheningkan cipta, dan merenungkan tentang apa yang sudah terjadi, sehingga diharapkan setelah itu terjadi perdamaian di antara mereka dan tidak berlanjut peperangan di antara mereka. Namun yang kemudian menjadi pertanyaan di antara kita adalah, mengapa bulan Ramadan tidak dimasukkan di antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah untuk berperang? Bahkan perang pertama umat Islam, yakni perang Badar, dilakukan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan suci, di mana pada bulan ini umat Islam berbondong-bondong dan berlomba-lomba untuk menyucikan diri mereka. Sehingga tampaknya Allah ingin mengajarkan kepada kita agar perang sekalipun dilakukan dengan landasan kesucian, bukan lantaran nafsu amarah angkara murka. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan di mana disyariatkan kepada umat Islam untuk berpuasa sebulan penuh. Puasa menurut ahli fikih terletak intinya pada kata imsak, yakni menahan. Menahan dari makan, minum, dan nafsu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata al-imsak yang berarti menahan dalam puasa itu dalam bahasa Arab bisa diikuti dengan dua kata turunan, yakni imsak-an dan imsak-di. Imsak-an berarti menahan diri dan imsak-di berarti berpegang teguh. Kedua arti ini terkait. Dalam artian yang pertama, misalnya tidak ada gunanya kita menahan diri dari sesuatu jika bukan karena untuk kita berpegang teguh kepada sesuatu yang kita sakralkan. Sehingga dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kam min sha'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atar." Apa gunanya orang-orang yang berpuasa jika itu bukan karena untuk mendekatkan diri dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, dalam keberpegang teguhan kita haruslah ada kondisi-kondisi dan hal-hal yang menyebabkan kita menahan diri. Misalnya, bahkan dalam beribadah sekalipun, Rasul katakan, janganlah berlebih-lebihan. Tahanlah diri kalian untuk bersikap berlebih-lebihan dalam beribadah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 77, karena sebenarnya bersikap berlebihan dalam beragama sekalipun adalah sesuatu yang pastilah bersumber dari hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam melarang kita bersikap berlebih-lebihan bahkan dalam beribadah sekalipun. Begitu pula dalam kaitannya dengan perang. Dalam perang, kita harus melakukan upaya-upaya yang pertama untuk berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai peperangan itu karena nafsu kita, sebagaimana sudah saya jelaskan di vlog sebelumnya. Kemudian yang kedua, dalam perang sekalipun, kita harus menahan diri dalam satu kondisi dan dalam hal-hal tertentu. Misalnya, dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam peperangan itu kita harus menahan diri dari bersikap yang menyebabkan kita melanggar etika perang dalam Islam, sehingga kita akan jatuh dalam kubangan orang-orang yang berperang karena nafsunya dan bersikap bukan memerangi orang lain karena untuk kedamaian, melainkan untuk menzalimi mereka. Dan yang kedua juga, sikap menahan itu penting dalam sebuah strategi perang. Dalam artian, kadangkala jika kekuatan kita lemah, maka kita harus bertahan untuk mencari waktu di mana kemudian kita melakukan serangan balik yang mematikan kepada musuh, sebagaimana di sepak bola misalnya. Dan ini terbukti dalam sejarah di perang Uhud, yakni perang kedua dalam Islam setelah perang Badar. Di perang Uhud, umat Islam kekuatannya jauh di bawah orang-orang kafir Quraisy, sehingga kemudian Rasul membuat sebuah strategi untuk menahan. Diletakkanlah 50 orang di Gunung Uhud untuk menjadi pemanah yang menjaga umat Islam, pasukan umat Islam dari orang-orang yang mau menyelinap dari belakang. Namun karena umat Islam yang berada di atas bukit Uhud itu setelah melihat Roman-Romannya akan mendapatkan kemenangan umat Islam yang sedang berperang di bawah, maka mereka tidak mampu menahan diri dari melihat harta rampasan perang yang seharusnya didapatkan oleh umat Islam, sehingga mereka kemudian turun dari Gunung Uhud, dan karena itu kemudian mereka mendapatkan kekalahan dari pasukan kafir Quraisy, karena pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid Walid pada saat itu menyelinap dari belakang, sehingga kemudian terkepunglah umat Islam. Lantaran mereka tidak menahan diri dari godaan harta rampasan perang, maka itu menjadikan kemudian peperangan itu menjadi kalah. Kemudian yang ketiga dan terakhir, bulan Ramadan adalah bulan ampunan, di mana Allah memberikan ampunannya sepenuhnya kepada orang-orang yang betul-betul beribadah pada Allah di bulan ini. Tampaknya diperbolehkannya perang di bulan Ramadan adalah pengajaran dari Allah kepada kita untuk kemudian bahkan dalam peperangan sekalipun kita harus memiliki keterbukaan hati dan kebesaran hati untuk siap mengampuni musuh-musuh kita jika memang mereka sudah tidak lagi memerangi kita dan berdamai dengan kita.